Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kota terbesar di kawasan timur Indonesia. Dikenal sebagai kota pelabuhan yang strategis sejak zaman dahulu, Makassar kini berkembang menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Dengan keberagaman budaya, suku, dan agama, kota ini menjadi rumah bagi jutaan penduduk yang datang dari berbagai daerah. Namun, di balik kemajuan yang pesat itu, tersimpan tantangan besar seperti pertambahan penduduk, urbanisasi, dan persoalan sosial yang menyertainya. Inilah yang akan kami bahas tentang masalah kependudukan. Kependudukan adalah segala hal yang berkaitan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk di suatu wilayah. Bukan hanya soal berapa banyak orang yang tinggal di satu tempat, tapi juga bagaimana mereka berpindah, tumbuh, dan membentuk kehidupan sosial di sekitarnya. Dan Makassar, sebagai salah satu kota besar di Indonesia Timur, menjadi contoh nyata dinamika kependudukan yang terus bergerak dan berkembang setiap waktu. Sesuai hasil pendataan penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, jumlah penduduk Kota Makassar sebanyak 1.487.256 juta orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 741.946 orang dan perempuan sebanyak 745.310 orang. Penyebaran penduduk terpadat di Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Biring Kanaya, yaitu sebanyak 210.792 jiwa, disusul Kecamatan Tamalate sebanyak 186.633 jiwa, dan yang terendah adalah Kecamatan Sangkarang sebanyak 14.584 jiwa. Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2020, jumlah pencari kerjaan tercatat sebanyak 1.651 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 786 orang dan perempuan sebanyak 865 orang. Pada jenjang SMP terdaftar 5 orang pencari kerja atau 0,30%. Jenjang SMA terdaftar 685 orang atau 41,49%. Diploma sebanyak 160 orang atau 9,69%. Dan jenjang pendidikan sarjana sebanyak 801 orang atau 48,52%. Tingkat pendidikan yang paling banyak terdaftar sebagai pencari kerja adalah tingkat pendidikan sarjana yang jumlahnya hampir setengah dari total pencari kerja di Kota Makassar. Pasar sentral bukan sekedar tempat jual beli, tapi juga cermin kehidupan masyarakat urban. Di sini kita bisa melihat bagaimana padatnya aktivitas warga, interaksi antar individu yang intens, serta beragam latar belakang yang bertemu dalam satu ruang. Sementara itu, di pusat perbelanjaan dan jalan utama kota,
Geliat ekonomi terasa hidup, orang berbelanja, bekerja, dan beraktivitas. Tapi di balik semarak itu tersembunyi potensi masalah sosial seperti kesenjangan, kemacetan, dan tekanan hidup yang makin tinggi. Kepadatan penduduk memang tantangan, namun juga peluang. Dibutuhkan kolaborasi masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan kota yang manusiawi dan berkelanjutan. Oke Mas, jadi sebelumnya siapa nama Pak? Jadi yang pertama itu sejak kapan tinggal di Makassar? 2012. 2012. Cukup lama. Ya, 13 tahun. Ya. Terus apa alasan Kak memilih Makassar untuk jadi tempat tinggal? Ya, karena tinggal dekat. Dan ada pekerjaan, jadi kantor di Makassar. Apa saja tantangan-tantangan yang Kak alami selama tinggal di sini? Dan kedua ada banyak saingannya. Dan ya agak mahal. Bagaimana pandangan Kak terhadap ketersediaan fasilitas umum yang ada di Pertanyaan terakhir ini Mas, menurut Kak, apakah Makassar menjadi tempat yang ideal atau tidak? Apa alasan? Ya. Karena akhirnya di jalanan tidak ada, jadi di depan. Nah, itu tadi pandangannya suka selama berada tinggal di Makassar. Saya berbicara Ibu Asma, Ibu Asma. Jadi Bu, pertanyaan saya itu sejak kapan sih tinggal di Makassar? Sudah lama. Oh, jadi kita orang asli Makassar, Orang Makassar. Ya, lahirnya di Makassar. Ibu mau bertanya tentang Kata atau hidup di Makassar itu rata-rata pekerjaannya apa? Kalau saya sudah kita jualan jadi ada jual daging, jual sayur, jual ayam. Apakah banyak Ibu orang-orang di Jakarta itu orang dari luar Makassar? Ada di luar Makassar apa mana? Luar Orang, Makassar. iya orang luar Makassar tinggal di Makassar. Kalau kayak orang Jenepon tuh, Oh iya, Jenepon tuh Takalan. Ada juga kayak berebus orang berjalan tidak berjalan kelapa. apa yang buat Ibu betah tinggal di Makassar? Ya, yang betah tinggal di Makassar ya tenang juga di Makassar perempuan tuh. Ya, karena tempat tinggalnya memang Ya tinggal di Makassar. Ada di dekat kampung tuh. ya. Tapi kita kan satu-satu kali sudah ada jarak. Terima kasih banyak. Dari kedua wawancara tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari mereka yang datang hingga mereka yang lahir dan besar di sini, semua punya pandangan tersendiri tentang Makassar. Ada yang melihatnya sebagai kota harapan, ada pula yang merasakan tantangan akibat padatnya kehidupan. Tapi dari beragam suara itu, kita bisa melihat satu hal yang sama, yaitu Makassar adalah kota yang hidup, yang terus tumbuh bersama mereka yang tinggal di dalamnya. Gedung-gedung menjulang dan rumah besar jadi bukti nyata bahwa kota ini terus tumbuh. Tapi pertumbuhan jumlah penduduk bukan hanya soal angka. Ini tentang bagaimana kita hidup bersama dalam ruang yang terbatas.
kepadatan bisa menjadi tantangan, tapi juga peluang. Jika dikelola dengan baik, kota ini bisa menjadi tempat yang lebih tertib, nyaman, dan manusiawi. Mari kita jadi bagian dari solusi dengan peduli, berkontribusi, dan ikut menjaga keteraturan dalam kehidupan kota.